Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi Jumat pagi ya, kita akan bertanding lagi di leg kedua Europa League babak 16 besar menjamu Real Sociedad. Yang dimana pastinya pendekatan permainan, game plan yang dipersiapkan, strategi yang dipersiapkan itu akan pastinya berbeda dengan apa yang waktu kita kemarin melawan Arsenal. Karena ya dari sisi identitas permainan pun Real Sociedad beda. Arsenal lebih ke ball possession, ya Real Sociedad ini pastinya karena mereka tandang, mungkin mereka akan lebih bermain pragmatis ya, atau mengandalkan counter attack atau bertahan. Dan tim-tim seperti ini kan yang selalu menjadi hambatan besar bagi Ruben Amorim dan anak asuhnya, pemain-pemain Manchester United, ketika menghadapi klub-klub yang seharusnya secara level ada di bawah Manchester United. Nah, plus juga ada penambahan skuad yang baru saja sembuh dari cedera dan juga bisa bermain karena tidak terkena hukuman di Liga Eropa ya, seperti Patrick Dorgu, serta juga kembalinya Manuel Ugarte, dan yang paling terbaru dan terlihat ikut berlatih yaitu kembalinya Mason Mount. Walaupun sih udah bosen ngomongin Mason Mount jadi pesimis gitu. Paling main 5 menit tiba-tiba pahanya sakit lagi. Jadi udah keburu kita apatis gitu. Apatis kan kayak udahlah nggak mau tahu lah gitu lah, lu mau ngapain sih Mason Mount gitu, tinggal nunggu dijual aja sih lu sebenarnya gitu. Sayang aja lu mungkin anak lokal Inggris gitu, jadi pemiliknya kebetulan Sir Jim Ratcliffe Inggris gitu kan, rasa nasionalisme. Nah, ini pasti akan ada perubahan dari sisi cara bermain ya, style permainan gitu loh, bukan masalah formasi. Gue ingat lagi berapa kali. Jadi taktik strategi itu bukan hanya masalah formasi. Plus juga bisa jadi kemarin back Lenioro agak ditarik keluar setelah babak pertama selesai, tapi penggantinya Aiden Heaven sepertinya sih cukup mumpuni. Ya, tapi kan ini kan panggungnya besar ya, Liga Eropa, dan tekanannya lebih besar karena pressure sebenarnya sih ada di pundaknya klub Manchester United. Masa sih kita nggak bisa berlangkah lebih jauh di kompetisi Eropa ini, apalagi kan kita belum terkalahkan nih. Sedangkan kalau di Liga Eropa ini mungkin baru Tottenham Hotspur doang nih klub Inggrisnya ya. Sedangkan di UCL, di Champions League, Liverpool udah tersingkir, City udah tersingkir dari sebelumnya. Nah, tinggal Aston Villa. Masih ada Chelsea sih di Conference League ya. Tapi kan Chelsea harus menghadapi Real Betis dulu dengan Antoninya. Nah, menarik kalau dilihat bahwa Ugarte dan Mason Mount akan kembali. Tapi gue sih berpendapat kayaknya kalau untuk kasus Mason Mount kemungkinan nggak langsung turun menjadi starter. Tapi kalau Ugarte gue punya feeling pasti akan diturunkan starter karena ya yang namanya Casemiro udah 2 kali pertandingan berturut-turut nih 90 menit full ya. Dan gue nggak yakin dengan fisik bapak-bapak 33 tahun bisa main lagi 90 menit ya. Jangan sampai ketika Casemiro dimainkan dari awal justru itu menjadi titik lemahnya. Nah, konferensi pers belum dilakukan, mungkin
agak maleman kali ya. Biasanya sih jam-jam 10, jam 11 ya. Mungkin nanti akan gue bahas lagi di episode yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kita tidak bermain seperti gaya waktu lawan Arsenal, style of play apa dong nih? Nah, sepertinya sih Ruben Amorim mungkin akan mengandalkan high press ya. Akan mengandalkan high press karena tujuan utama kita adalah kita mencetak gol terlebih dahulu. Ya, jangan sampai kita justru yang kebobolan ya. Justru yang kebobolan. Nah, karena kenapa? Kalau kita kebobolan dulu, udah deh, yang namanya tim-tim middle, ya tim-tim papan tengah, masa Sociedad lah, Getafe lah, ya kalau di Inggris macam Fulham lah, kalau udah unggul pasti bertahan, main pragmatis, buang-buang waktu, pancing-pancing emosi lawan. Nah, udah deh, fokus buyar, nanti Kapten Bruno Fernandes ikutan ngomel-ngomel kayak nenek-nenek, selesai. Lu semua jam 3 pagi nonton pasti stres ya. Nah, jadi gaya apa? Gue bilang sih bakalan high press ya. High press untuk kita mencoba mencuri gol secepatnya agar kedepannya mungkin 10 menit 20 menit awal kita bisa cetak gol, biar kedepannya kita bisa ngatur ritme permainan, nggak didikte oleh Real Sociedad. Nah, komposisi pemain bisa aja mungkin mirip dengan yang kemarin waktu kita tandang ya. Sebenarnya kemarin tuh udah bagus, dari sisi pertahanan udah bagus, penyerangan memang dalam hal eksekusinya itu kan adalah penyakit lama ya. Harusnya sih nggak jadi masalah lagi nih, apalagi kemarin ada videonya Højlund bertemu dengan legenda Denmark dan legenda Manchester United Peter Schmeichel, sepertinya kayak lagi dinasehatin gitu ya. Lu jangan down lah. Lu masih 21 tahun, banyak berkembang di sini. Ini klub yang bisa membuat nama lu harum. Buktikanlah, semakin belajar. Mau denger apa yang dikatakan pelatih, ya kayak gitulah, ya kan? Harusnya sih tergerak gitu. Plus kerjasama tim lah, ya kerjasama tim. Jangan sampai yang dilakukan Diogo Dalot tidak mengumpan dengan timing yang pas kepada Højlund yang udah berdiri kosong itu terjadi lagi. Aduh, inget jam 3 pagi lagi nih pertandingan ya kan, waktu dia sahur, masa lagi udah mau sahur lo marah-marah, kesel-kesel gitu kan, maki-maki, lagi ini kan bulan ibadah. Nah, jangan sampai terjadi lah. Jadi kerjasama tim, kita coba high press, terus bener-bener manfaatkanlah setiap momen ya, manfaatkanlah setiap momen. Nah, ada pertanyaan yang begini yang gue bilang. Jadi kalau masalah belakang oke lah, sepertinya nggak masalah gitu ya. Terus masalah depan perlu nggak sih sebenarnya dalam strategi Amorim saat ini untuk seorang winger ya? Kemarin kan kita coba dengan waktu di mana? Beberapa tahun sebelumnya kan kita pakai 2 nomor 10 tuh. Zirkzee dengan Eriksen. Pertandingan jadi berjalan lambat, bola bisa kita kuasai, tapi ketika kita mau transisi itu langsung agak lambat gitu loh ya. Transisi bolanya menjadi agak lambat ketika kita bermain daripada saat bertahan mulai transisi menjadi menyerang. Nah, kalau menurut gua sih tiru aja kemarin yang pas pertandingan terakhir lawan Sociedad, asal jangan kita ada buat blunder aja. Nah, ini kemarin kan sebenarnya tuh lawan Real Sociedad itu kan yang beda itu kan cuman posisi Ugarte kan, Casemiro yang Casemiro yang ada gitu kan. Nah, jadi inilah yang gue bilang tampaknya sih kita ya membutuhkan Garnacho gitu loh untuk bermain, terlebih kemarin waktu dia lawan si Arsenal ya, banyak yang bilang itu adalah justru sebenarnya penampilan terbaik dia di musim ini gitu ya. Sayangnya memang tidak akhiri dengan kemenangan ya, walaupun kan
gue juga sempat ngomel-ngomel juga nih si Mazraoui, si Garnacho nih kenapa sih kok larinya pelan banget gitu ya, kalau dibandingin Park Ji-sung kali kalah kali ini orang gitu. Jadi tetap gue rasa sih Garnacho sebagai serangan akan tetap dipakai. Jadi kalau bicara komposisi, kita juga pasti akan terus pakai pemain memasukkan pemain akademi ya. Jadi kipernya Andre Onana, mau siapa lagi? Nah, backnya ada yang bilang gini, Lindelof kurang. Tapi kemarin waktu Arsenal Lindelof bagus. Cuman lo kayak nggak tahu aja penyakit Lindelof itu apa sih? Konsistensi. Itu kan yang selalu jadi masalah. Nah, apakah dengan hal ini Lindelof akan dipasang? Bisa aja. Kalau Lenioro bener-bener kayaknya kemarin kan dia kayak ya knockout ya, paha kayaknya sih dia. Takutnya kalau Wayne Amga selalu kan bilang kita pengen menjaga agar kondisi pemain tuh nggak ada yang sampai drop banget gitu. Jadi 3 backnya, back tengahnya mungkin Lindelof, back tengahnya, kanannya si De Ligt, mungkin back tengah kiri akan dipasang oleh Mazraoui. Nah, untuk 4-nya, nah 4 depannya ini sebenarnya agak-agak apa ya? Dilema sih sebenarnya. Dorgu dalam arti bagus di posisi itu. Cuman kalau Dalot ada di posisi wingback kiri, ya ini posisi wingback kirinya Dorgu nih, dia nyetel kemarin kayak seperti kemarin ya dengan Diogo Dalot. Cuman pemikiran gue adalah mungkin karena kemarin Arsenal kita bermain lebih counter attack ya, lebih low block, jadi dia nyambung nih. Bagi gue sih tetap aja pasang Patrick Dorgu di wingback kiri, Diogo Dalot di wingback kanan, tengahnya Bruno Fernandes dengan Manuel Ugarte. Nah, depannya biarkanlah sama dengan seperti kemarin kita waktu lawan Sociedad di tandang, Zerzi, Garnacho, dan Rasmus Højlund sebagai striker. Karena ya kita butuh goal getter lah, butuh Trisula lah ibaratnya gitu kan, kayak apa? Calon stadion barunya MU kan ada 3 Trisulanya gitu kan. Kita harus ada Trisula lah yang benar-benar bisa untuk cepat-cepat buru nih nyetak gol nih. Nah, itu menurut gue sih formasi yang ada. Jadi kita tunggu ya jam 3 pagi ya. Semoga sih bisa reaksi pandangan mata ya. Karena itu besoknya juga kayaknya gue masih ada banyak kegiatan juga. Tapi ya gak apa-apa lah. Nanti kita coba lihat ya. Itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.